Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat semua ya. Kami juga menyambut Bapak Saudara, jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan di rumah maupun dimanapun yang sedang menyaksikan. Kami sambut dengan kasih di dalam Kristus dan kita beribadah bersama-sama pada hari ini. Apakah ada di antara Bapak Saudara jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Gak ada, semuanya jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bacakan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau telah menjadi manusia dan diam di antara kami, rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah untuk memberikan kehidupan kekal bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, yang harusnya kami mengalami hukuman itu, tetapi Engkau menggantikan kami. Dan Engkau telah bangkit dari kematian untuk memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh ada dalam ruangan ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur bahwa di tengah-tengah tekanan dunia saat ini, di tengah-tengah ketakutan dunia saat ini, Engkau masih menyertai kami. Engkau masih menuntun hidup kami dan memberikan kesehatan kepada kami. Tetapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahkan kalau kami boleh menderita, itu juga karena anugerah Tuhan. Bahwa kami dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Engkau, tetapi dikaruniai juga untuk menderita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami dapat melewati setiap penderitaan. Kami dapat melewati setiap tantangan kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga kami keluar menjadi pemenang. Dan kami dapat melihat kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak Tuhan yang boleh terlibat dalam melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah urapan daripada sorga turun atas kami semua. Biarlah setiap pelayanan mereka sungguh menyenangkan hati Tuhan, memuaskan Tuhan, dan jemaat Tuhan diberkati, baik yang ada dalam ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara live streaming. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan
hingga kami akhiri nanti. Engkau berkuasa, Engkau bertata, sehingga kami keluar dari ruangan ini, kami mengakhiri ibadah ini, ada suatu perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ada sukacita pada pagi hari ini? Luar biasa ya, saya yakin semua jemaat yang ada di rumah mengalami sukacita yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus. Karena Tuhan yang menjadi batu karang dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Dia adalah kota benteng kita. Dia adalah penolong dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga penolongku. Dan gunung batu. Dengan yakin aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan dipuja oleh setiap hati kita. Dimanapun kita berada, biarlah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita dengan sungguh, mari lebih dalam mengasihi Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi menyerapi akan setiap apapun yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mengenal
setiap hati pribadi kita. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Karena sungguh besar setia Tuhan. Biarlah nyata di dalam sepanjang hidup kita. Mari dengan segenap hati. Sungguh besar setia kami nyatakan, nyata di sepanjang hidupku. Jaramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarlah tiada kata yang bisa kami ungkapkan Tuhan selain pujian dan penyembahan kami. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Biarlah segalanya Tuhan, segalanya bagi nama-Mu Tuhan, segalamu bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah kami lebih dalam mengasihi-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
membawa setiap hati kita. Biarlah Tuhan membawa setiap pribadi kita untuk masuk ke hadirat-Nya, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah bawa kami Tuhan, bawa kami lebih mengasihi-Mu Tuhan. kita tunduk kepala, saya akan mengantar dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami ada di dalam ruangan ini, dan kami ada di tengah layar kaca kami mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan, arahkan hati kami terfokus kepada kebenaran firman Tuhan, agar kami benar-benar menghormati, menghargai, menyambutnya dengan kerendahan hati kebenaran firman Allah yang akan diuraikan oleh hamba-Mu pagi ini. Siapapun kami, dimanapun kami, agar kami sungguh-sungguh dibawa oleh Roh Kudus kepada kebenaran firman Allah yang akan mengubah hidup kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini Tuhan, jadikanlah saluran berkat melalui ibadah pagi ini. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saya menyapa sekali lagi dengan semangat. Shalom.
Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita ataupun mungkin kita pernah melihat anak-anak yang sering mengidolakan orang lain? Ya, biasanya ada tokoh yang diidolakan. Kalau anak-anak biasanya kalau film kartun ataupun film apa itu ada yang namanya Power Rangers. Kemudian ada yang namanya apa tuh? Banyak yang anak-anak kecil suka melihat film kartun. Nah hari ini, pagi ini kita akan belajar satu tokoh yang sebenarnya dia nggak punya nama. Tapi dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya pangkat. Tapi namanya tidak disebutkan. Misalnya kalau tokoh perjanjian lama ada Daud, ada Daniel, ada Musa, ada Ayub, ya, ada Nuh. Ini tidak ada namanya seperti itu. Tapi dia punya kedudukan, dia punya pangkat. Nah, di lapangan sehari-hari menjadi kontradiksi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Hari-hari. Menjadi kontradiksi hidupnya. Ya. Kebanyakan dibenci karena arogansinya, galaknya, disiplinnya, kesombongannya, mungkin merasa punya kedudukan dan lain sebagainya. Mau semaunya sendiri. Ya. Bahkan memperlakukannya sangat keji. Tetapi dalam konteks bacaan Alkitab yang akan saya uraikan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, ini 180 derajat kehidupan itu dibanding hari-hari. Siapakah dia? Mari kita buka ayat Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-8. Ya. Injil Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 9. "Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 11, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdatap ratap dan kertak gigi." Terakhir ayat 13, "Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengangkat tema, ya. Saya mengangkat tema khotbah hari ini adalah berdiri teguh di atas dasar iman. Ya, berdiri teguh di atas dasar iman. Nah, berdiri teguh di atas dasar iman ditinjau dari Matius 8 ayat yang ke-5 sampai dengan 13 itu seperti apa? Ya, itu seperti apa? Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada tokoh di sini di dalam perjanjian baru, ada tokoh namanya tidak disebutkan,
tetapi dia memiliki kedudukan, memiliki jabatan. Siapakah dia? Seorang perwira Romawi. Dia seorang tentara, ya. Perwira ini membawai tentara-tentara yang lain, ya, di dalam kesatuannya. Setiap perwira itu membawai minimal 100 tentara di bawahnya. Ya, minimal 100 tentara. Dan sudah menjadi tidak asing lagi di lingkungan orang-orang Yahudi bahwa tentara-tentara Romawi itu kejam-kejam. Saudara ingat peristiwa Paskah, peristiwa yang nanti akan kita rayakan, kematian dan penderitaan Kristus, bagaimana tentara Romawi itu memperlakukannya? Sangat sadis, sangat mengerikan. Dan itu perbuatan-perbuatan sadis kejam yang dibenci oleh kebanyakan masyarakat Yahudi. Nah, namun berbeda tentara ini, berbeda perwira ini di dalam konteks, di dalam alur cerita yang barusan kita baca. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di balik tentara yang sehari-hari menjadi sebuah kebencian bagi masyarakat Yahudi saat itu, menjadi yang pribadi yang tidak mendapatkan simpati di masyarakat, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, tokoh ini, perwira ini unik dan luar biasa. Setelah Yesus selesai khotbah di atas bukit, pasal 5, pasal 6, pasal 7, 3 pasal dia khotbah. Setelah itu turun dari bukit. 2 minggu yang lalu saya khotbahkan mengenai menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ya, tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Orang menyambut Yesus, melihat Yesus, wah ini luar biasa nih, khotbahnya, ajarannya di bukit luar biasa ini, penuh kuasa, kata orang banyak. Akhirnya begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti, begitu turun dari bukit, lalu Yesus mulai melakukan sebuah perjalanan pelayanan. Sampailah yang bernama Kapernaum. Saudaraku, di Kapernaum itu dia didatangi oleh seorang perwira tadi. Didatangi oleh seorang perwira. Dan mari kita lihat yang pertama, ya. Yang pertama, berdiri teguh di atas dasar iman ditinjau dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5-13 itu. Yang pertama adalah perwira ini memiliki iman yang benar. Loh, seperti apa iman yang benar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Iman yang benar adalah iman yang ditujukan kepada pribadi yang benar. Ya. Iman yang benar adalah iman yang ditujukan kepada pribadi yang benar. Banyak orang di dunia ini beriman, tetapi kepada siapa dia beriman? Perwira ini, ya, perwira ini adalah datang kepada Yesus. Dia datang kepada pribadi yang benar karena dia datang kepada Yesus. Lalu setelah dia datang, dia ngapain? Iman yang benar adalah iman ketika datang kepada pribadi yang benar, kemudian menyampaikan pergumulan secara rinci dan secara jelas. Ya, secara rinci dan secara jelas. Jadi dia menyampaikan pergumulannya, menyampaikan pergumulan hidupnya, menyampaikan isi hatinya dengan rinci dan jelas. Pertama, iman yang benar itu adalah iman yang ditujukan pada pribadi yang benar. Jangan salah beriman. Setan pun beriman kalau Bapak Ibu membaca di surat Yakobus. Setan pun percaya akan Allah, tetapi dia tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam dunia ini banyak orang yang percaya kepada siapapun, ya, mungkin tidak kepada Yesus, tapi dia percaya banget kepada siapapun, mungkin paranormal, mungkin percaya kepada arwah-arwah, mungkin percaya kepada kayu, batu, dan lain sebagainya sebagai sesuatu yang disembah. Nah, oleh karenanya maka kita harus hati-hati agar kita tidak salah. Ya,
Ketika kita memiliki iman yang benar, maka iman itu ditujukan pada pribadi yang benar. Siapa pribadi yang benar? Yesus Kristus. Yang kedua, ketika kita memiliki iman yang benar, ketika kita ingin memohon, permohonan kita kepada Dia, maka permohonan itu harus rinci dan jelas. Apa yang menjadi pergumulan dan apa yang menjadi permohonan? Mari kita melihat, ya. Dia berkata bahwa ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Apa isi permohonannya? Mari kita lihat ayat yang ke-6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ya, perwira Roma ini memiliki seorang hamba. Dia punya budak. Budak itu biasanya tidak diperlakukan seperti manusia biasa. Budak itu diperlakukan seperti barang, seperti benda mati. Pada waktu itu. Jadi, majikan-majikan orang-orang yang kaya bisa memperjualbelikan, ya, budak itu. Karena budak itu dianggap tidak ada apa-apanya. Budak itu tidak berharga. Budak itu tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak punya hukum, tidak dihargai. Kalau seandainya sakit, ya biar aja sakit. Kalau seandainya mati, ya biar aja mati. Tidak diperdulikan. Beda dengan sekarang. Majikan-majikan kalau punya pembantu sakit, ya biasanya diobatkan. Biasanya ditanya mau berobat kemana. Ataupun apakah kamu mau pulang dulu, berobat di rumah, atau dibawa ke puskesmas dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu, dalam konteks kehidupan orang-orang Romawi dan Yahudi saat itu, bahwa budak itu diperlakukan seperti benda mati. Diperlakukan seperti barang, tidak ada harganya sama sekali. Namun berbeda dengan perwira ini. Ini yang saya bilang bahwa ini kejutan sekali. Ini 180 derajat. Majikan-majikan saat itu terhadap budaknya, dia tidak dianggap apapun. Apapun yang dilakukan oleh majikan terhadap budak itu, secara hukum benar. Tidak pernah salah. Apapun, mau dipukuli, mau dihajar, mau dibunuh, tidak ada tuntutan hukum kalau itu budak. Tetapi dalam konteks ini, perwira ini luar biasa. Sikapnya, tindakannya luar biasa terhadap budak tersebut. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Perhatikan jawaban Yesus. Aku akan datang menyembuhkannya. Saya percaya karena Yesus itu Tuhan. Maka dia tidak hanya mendengar ucapan daripada perwira, tetapi dia lihat isi hati seorang perwira yang di hadapan Kristus memohon. Saya sangat percaya bahwa Yesus tidak serta-merta ingin datang ke rumahnya. Tetapi Yesus melihat kesungguhan hati seorang perwira yang memohon dengan kerendahan hati. Dengan kesungguhan hati. Sekalipun Yesus tahu ke depan dia akan dihajar oleh tentara-tentaranya. Dia akan disalibkan. Dia akan dibunuh. Jadi saya mau ulangi sekali lagi. Iman yang benar ditujukan pada pribadi yang benar, disampaikan pergumulannya dengan rinci dan jelas. Yang kedua, kita akan melihat tokoh itu adalah iman yang teguh. Ya.
Selain perwira ini memiliki iman yang benar, dia memiliki iman yang teguh. Ya, di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, ini iman yang teguh. Iman yang teguh seperti apa? Dibuktikan di dalam ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Ada kerendahan hati seorang perwira ketika dia datang, yang tadi saya sebutkan. Mengapa Yesus langsung, "Oke, aku mau datang ke rumahmu"? Dia tidak hanya melihat sosok seorang perwira, tapi Yesus lebih melihat ke dalam hati perwira itu. Yang notabene perwira ini tidak seperti perwira-perwira yang lain. Yang notabene perwira ini tidak seperti tentara-tentara yang lain. Tapi ini beda. Ini beda sekali. Dan kejutan luar biasa. Perhatikan baik-baik yang tadi saya katakan ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan." Kenapa perwira berkata begitu, saudara? Aku tidak layak menerima Tuhan. Karena di hadapan masyarakat, perwira dan tentara Romawi itu tidak memiliki kesan yang baik. Tidak memiliki input positif terhadap masyarakat Yahudi. Tidak layak menerima Tuhan. Ini sebuah kerendahan hati, saudara. Datang kepada Tuhan itu dengan kerendahan hati. Allah melihat hati setiap kita. Allah melihat hati perwira ini, maka dia datang dengan kerendahan hati yang dibuktikan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan ke dalam rumahku." Yang berikutnya adalah ada sebuah kerendahan hati, ya, ditunjukkan di sini. Buktinya adalah katakan sepatah kata saja. Bapak Ibu, kalimat ini bisa dikategorikan merupakan suatu kalimat yang mengandung sebuah kekuatan iman yang luar biasa. Sekali lagi, kalimat itu yang dia ungkapkan kepada Yesus, katakan sepatah kata saja, sembuh, maka hambaku akan sembuh. Kalimat ini, kata-kata ini mengandung sebuah kekuatan iman, kepercayaan yang sangat kuat, teguh, bahkan iman yang besar, kata Alkitab. Wow, 180 derajat betul ya. Kalau kita melihat kehidupan tentara Romawi ini, dari hari-harinya dan ketika berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus membuktikan bahwa dia tidak kamuflase datang pada Yesus. Dia membuktikan bahwa dia datang pada Yesus itu dengan hati yang tulus. Bukan dengan kepura-puraan. Bukan dengan sebuah penampilan agar aku bisa ketemu Yesus. Enggak. Tapi dengan sepenuh hati. Bagaimana ketika kita datang pada Yesus? Ketika kita melayani Tuhan? Apakah ukurannya hati? Atau ukurannya penampilan? Perwira memberikan keteladanan kepada saya secara pribadi. Perwira di tengah masyarakat namanya tidak baik. Kurang disenangi oleh masyarakat pada umumnya orang Yahudi. Tetapi ketika datang kepada Yesus, ternyata tidak semua perwira, ada perwira yang baik hati, ada perwira yang tulus hatinya, ada perwira yang punya kerendahan hati, ada perwira yang punya iman yang besar, punya iman yang kuat, punya iman yang kokoh sekali. Dengan dibuktikan sebuah kata-kata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku." Katakan sepatah kata saja, sembuh, maka hambaku akan sembuh. Wow, dahsyat banget, luar biasa. Dan mari kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa ayat yang ke-9, ya, yang poin ketiga, ya. Bukti iman teguh perwira itu dilihat di ayat yang ke-9.
Mari kita lihat ayat yang ke-9. Nanti saya akan jelaskan. Sebab aku sendiri seorang bawahan, karena di atasnya perwira ini masih ada pimpinan lagi. Ya, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka pergi. Kepada seorang datang, maka datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah, maka kerjakanlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dia punya otoritas untuk memerintah, punya otoritas untuk menyuruh. Nah, ungkapan itu dia sampaikan kepada Yesus bahwa Yesus, engkau punya otoritas seperti ini. Ini isi hatiku, saya ini sebenarnya punya otoritas seperti itu. Dan engkau lebih daripada itu, maka engkau cukup mengatakan sepatah kata saja sembuh, hambaku di rumah akan sembuh. Saya sebagai atasan, saya juga sebagai bawahan. Karena di bawahku ada 100 prajurit lebih. Saya memerintahkan ini, dia akan lakukan. Saya perintahkan itu, dia akan lakukan. Dan saya akan memerintahkan itu, pasti prajuritku akan taat. Dan ungkapan isi hati itu disampaikan dengan kalimat-kalimat ini lalu didengar Yesus. Dan Yesus tahu maksud dia berkata seperti itu. Bahwa dia berkata, Yesus, sebenarnya engkau bisa mengatakan sepatah kata seperti ini. Sembuh. Maka akan sembuh. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu mari kita melihat yang terakhir. Ya, tadi imannya teguh. Ya, kemudian yang terakhir adalah iman yang berbuah. Imannya itu berdampak. Ya. Iman yang berbuah, iman yang berdampak. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Nah, ini ada sebuah kalimat yang menarik Bapak Ibu, ayat yang ke-10. Nah, lihat ayat yang ke-10 di situ. Buahnya apa? 1, mengherankan Tuhan Yesus. Ya, saya membaca ini, aduh luar biasa ya. Tuhan saja heran, Yesus saja heran terhadap pernyataan iman seorang perwira ini. Saya mencoba mencari tahu bagaimana ini Yesus itu bisa heran terhadap apa yang dikatakan perwira. Mari kita lihat ayat yang 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, mendengar apa? Mendengar kalimat tadi. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Yang berikutnya, bahwa aku ini bawahan, aku juga punya prajurit di bawahku. Kalau aku berkata ini, orang akan mengikuti. Kalau aku berkata itu, prajuritku akan mengikuti dan lain sebagainya. Setelah Yesus mendengar kalimat-kalimat yang diungkapkan, kata-kata yang diungkapkan oleh perwira itu, ayat 10 ini respon Tuhan Yesus. Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang-orang Israel. Wow, ini menempelak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mempertahankan agamawi, yang mempertahankan segala sesuatunya secara lahir, dan Yesus hantam dengan kalimat ini. Banyak orang mempertahankan tradisi-tradisi agamawi, yang itu sebenarnya bukan yang dimau Tuhan. Ingat khotbah pendeta 2 minggu yang lalu, yang dimau Tuhan adalah bukan pendengar yang baik, bukan orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan mujizat atas namamu, bukan. Yang dimau Tuhan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Ada amin? Wow. Perwira ini kontradiksi dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang Farisi menampilkan dirinya sebagai seorang agamawi yang soleh, yang seolah-olah itu yang kusuk. Tetapi Yesus selalu mengatakan, kamu itu seperti kuburan yang ternganga. Luarnya dilabur putih, dalamnya apa? Kata Alkitab, penuh dengan tulang belulang dan busuk. Ini tamparan keras bagi pemimpin-pemimpin agama yang agamawi, yang tidak ada relasi dengan Tuhan secara pribadi, yang hanya menampilkan tampilan luar, yang hanya menampilkan segala sesuatu yang celebration tanpa ada relasi secara pribadi dengan Tuhannya. Dan mungkinkah itu banyak
umat Kristen melakukan hal seperti itu. Dia sampai heran, karena belum pernah dia jumpai seseorang yang notabene dibenci, tetapi perwira ini adalah memiliki hati yang rendah, memiliki hati yang tulus, memiliki iman yang benar, memiliki iman yang teguh, iman yang besar. Dan ternyata Yesus tahu menjawab mana yang benar dan mana yang tidak benar. Menarik banget saudaraku, menarik banget. Mari kita lihat ya, yang poin ketiga tadi, iman yang berbuah ya. Iman yang berbuah ya. Lalu jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Sekali lagi saya mau ingatkan, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa iman itu ukuran sejauh mana orang percaya mendapat jawaban. Karena Yesus berkata, jadilah sesuai dengan apa? Imanmu. Maka saya selalu katakan, iman itu tempat untuk menerima jawaban doa. Kalau iman kita kecil, kita akan mendapat jawaban doa kecil. Kalau iman kita besar seperti perwira ini, jawabannya pasti. Kalau nggak punya iman, nggak dapat jawaban. Karena Yesus selalu berkata, hampir selalu berkata dengan orang yang memohon kepadanya, selalu dia katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, saya cuma mau bertanya kepada setiap kita. Kita ini jadi orang Kristen sudah cukup lama. Iman kita seperti apa sih? Apakah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh seperti perwira ini? Apakah kita memiliki iman yang benar? Apakah kita kalau memiliki permohonan-permohonan itu rinci atau semua pokok bla 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 umum? Bukannya Yesus gak maha tahu. Yesus tahu persis. Nah, mari kita lihat, lanjutkan terus ya. Kata Yesus, pulanglah, jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Saudara, ada ayat yang sangat menarik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu ayat 11. Ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, anak-anak kerajaan, orang-orang Israel, orang-orang pilihan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saatnya akan tiba bahwa mereka ini belum semuanya masuk surga. Ada yang dicampakkan keluar, dan orang-orang yang dari luar, dari barat, timur, utara, selatan akan datang. Termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang-orang, bukan orang-orang keturunan Israel. Tetapi kita umat pilihan Allah. Karena kita adalah menurut orang Yahudi, saudara dan saya itu adalah orang-orang kafir. Karena bukan umat pilihan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab Perjanjian Lama, bahwa umat pilihan Allah adalah bangsa Israel. Tetapi kita sebagai orang pilihan Allah secara rohani, karena kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, oleh karena Kristus yang telah memilih kita. Dan oleh karena anugerah di atas kayu salib itulah, maka saudara dan saya menjadi umat pilihan secara rohani. Dan kita dicangkokkan dengan umat pilihan secara jasmani, yaitu umat Israel. Dan kita memperoleh pengampunan dan memperoleh berkat dan memperoleh kasih karunia. Karena melalui iman kepada Kristus kita diselamatkan. Itu kelebihan kita yang dianggap orang di luar bangsa pilihan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali bahwa tentara Romawi ini ya, dihargai, dinilai oleh Tuhan Yesus secara luar biasa. Karena hatinya, imannya, kesungguhannya, ketulusannya, dan kepeduliannya terhadap budak yang sebenarnya budak itu tidak dianggap sebagai manusia. Tetapi perwira ini seolah-olah memeluk dia. Bukan diartikan, dianggap lagi sebagai budak dan barang, tetapi dia adalah manusia yang perlu dikasihi.
Sehingga sosok perwira ini mengingatkan kepada kita bahwa siapapun orang perlu pertolongan di dalam Yesus. Beda ternyata perwira ini dengan majikan-majikan biasa saat itu. Majikan-majikan biasa memperlakukan pembantunya, memperlakukan budaknya seperti barang. Tapi perwira ini benar-benar luar biasa. Saudara, pelajaran penting yang dapat kita ambil. Kemudian dampak daripada iman itu yang terakhir adalah, hambanya saat itu langsung sembuh. Perhatikan, hamba itu yang si budak itu tidak bersama dengan Yesus, tidak bersama dengan perwira. Yang bersama dengan Yesus itu perwira, budaknya di rumah, tidak tahu berapa jauh itu kilometernya itu. Dari perjumpaan perwira dengan Yesus, jaraknya sampai rumahnya perwira tadi. Kita tidak ditulis di dalam Alkitab. Tetapi perhatikan baik-baik, ketika Yesus berkata ya kepada perwira tadi, jadilah sesuai dengan imanmu. Ternyata budaknya yang lumpuh total itu di rumah sudah sembuh. Barangkali perwira langsung pulang. Ketika pulang mungkin jaraknya berapa jam saya tidak tahu perjalanannya, lalu bertanya, "Loh, sudah sembuh ini? Jam berapa sembuh?" Mungkin jawaban orang di dalam rumah itu atau keluarga, kira-kira 2 jam yang lalu. Atau kira-kira 3 jam yang lalu. Atau kira-kira 4 jam yang lalu sudah sembuh. Jadi saat dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dan imannya berkata, "Katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh." Dan Yesus berkata, "Jadilah sesuai dengan imanmu." Saat Kristus mengatakan, "Jadilah sesuai dengan imanmu," hamba ini sembuh. Yesus kita luar biasa, amin. Amin. Apapun pergumulan saudara dan apapun permasalahan kita, jangan salah datang kepada orang. Jangan salah meminta pertolongan. Pastikan iman kita hanya satu, tertuju kepada Yesus. Dan pegangan kita hanya satu, yaitu kebenaran firman Allah. Dan jangan lupa persyaratan-persyaratan untuk ke sana. Saudara perlu meneladani tokoh yang barusan saya sampaikan. Seorang perwira memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Dia terpandang di dunia. Dia terpandang di jabatannya. Dia terpandang di kesatuannya. Tetapi ketika datang kepada Yesus, dia benar-benar merendahkan hati. Dan berkata, "Tuhan, aku tidak layak." Apa yang dapat kita banggakan? Kekayaan kita? Kepandaian kita? Kehebatan kita? Keberhasilan kita? Ketika kita datang pada Yesus, semuanya itu tidak ada artinya, kecuali iman. Maukah mulai saat ini kita memperbarui iman kita untuk meneladani seorang perwira? Hari-hari ini tantangan begitu luar biasa. Hari-hari ini pergumulan hidup luar biasa. Mari kita koreksi hati kita. Apakah aku sudah memiliki iman yang benar? Apakah aku tetap teguh dalam pendirianku terhadap firman Allah, mempercayai Yesus satu-satunya penolong hidupku? Apakah imanku besar? Dan buktikan dalam hidup saudara bahwa iman yang besar, iman yang benar, dan iman yang teguh, iman yang besar, dia akan berdampak. Dampaknya adalah akan terjadi sesuai dengan iman kita. Mari kita bangkit berdiri. Terus baca firman Allah. Tanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sejauh mana saudara percaya menjadi pengikut Kristus? Di level permukaankah? Tengah-tengahkah? Sampai kedalamankah iman kita? Sehingga Yesus berkata, "Aku gak perlu datang ke tempatmu. Oleh karena imanmu, maka engkau akan mendapatkan jawaban." Ataukah kita sudah berlutut berpuasa, jungkir balik, nangis-nangis,
enggak juga ada jawaban. Mari kita introspeksi diri. Mana yang salah? Alkitab enggak pernah bersalah. Yesus Kristus tidak pernah bersalah. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita menjadi orang Kristen sungguh-sungguh beriman? Dan kepada siapa kita beriman itu benar? Pujian ini akan mengantar kita dalam sebuah perenungan. Haleluya Yesus. Mari Tuhan, ketuk hati kami Bapa, agar kami boleh menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami perlu Tuhan dengan beban berat pergumulan Kau. Mari Tuhan, perisaiku, tidak ada kekuatan dan pembelaan kecuali hanya Engkau. saat badai hidup Terlebih dengan berbagai pergumulan hidup, badai menimpa hidup kami, janjimu, biarlah kami hanya tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Ya dan amin. pulihkan jiwaku, Mari Tuhan, jamah setiap hati kami. berdiri Yes. di tengah badai, Berdirilah teguh saudara. dengan kekuatan Apapun yang terjadi, yang karena hanya Yesus satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Apapun masalahmu, bukan bertahan, pandang Yesus yang mampu memberikan jawaban dalam setiap permasalahan. selalu menopang hidupku. Sekali lagi mari kita bawa pujian ini dengan sepenuh hati kita, sambil kita mengintrospeksi diri. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Benar Tuhan. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun akan berjalan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus hari ini, karena Dia yang selalu menopang hidup saudara. Ketika saudara mengalami beban berat, ketika saudara mengalami pergumulan yang mungkin orang lain tidak pernah tahu, kecuali hanya engkau sendiri. Mungkin saudara tidak pernah terbuka dengan keluargamu, dengan siapapun, bahkan dengan hamba Tuhan. Engkau simpan sendiri permasalahan pergumulan itu, dan hari ini engkau mau seperti seorang perwira menyampaikan pergumulan itu sepenuh hatimu dengan ketulusan hati kepada Yesus. Angkatlah tangan saudara. Itu saya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih, terima kasih. Yesus ada di samping saudara. Yesus melihat saudara. Yesus melihat hatimu, bukannya melihat fisikmu. Dan Yesus tahu bahwa engkau punya pergumulan melebihi mungkin pergumulan perwira tadi. Kalau itu saudara, jujur, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Amin, amin, amin. Yuk kita tumpang tangan dada. Yuk kita tumpangkan tangan di dada. Biar pendeta berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Bapa, tangan-tangan yang terulur adalah tangan-tangan yang tulus. Seperti perwira yang dia menceritakan
apa yang sedang terjadi. Dan anak-anakmu saat ini yang berdiri di dalam ruangan ini, mungkin yang di rumah, yang mengikuti live streaming, dia sedang menunjukkan semua pergumulan hidupnya. Dan dia merasa berat mengalami tantangan hidup. Dan hari ini dia jujur. Dengan mengangkat tangan dan menumpangkan tangan di dada mereka. Mari Tuhan tilik hatimu. Mari Tuhan lihat ketulusannya. Dan hamba-Mu mohon hari ini kepada anak-anak Tuhan, jemaat baik di ruangan ini maupun di rumah mereka masing-masing yang punya pergumulan, Tuhan katakan sepatah kata, sembuh, katakan sepatah kata saja, maka semua pergumulan anak-anak-Mu itu akan memperoleh jawaban dari Yesus. Haleluya. Haleluya. Milikilah iman yang benar. Milikilah iman yang teguh, saudara. Dan saudara lihat dampak buah dari imanmu. Saudara akan terheran-heran. Ternyata Yesus Kristus itu luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami termotivasi, ditegakkan, diteguhkan, diberkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang berada di rumah yang mengikuti secara live streaming, mari kita melihat beberapa warta gereja hari ini. Saya akan membacakan dengan pelan-pelan bahwa kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung ya Bapak Ibu, itu pada tanggal 2 April. Ya. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April kita akan ibadah di ruangan ini dan secara live juga yang akan dilayani oleh hambanya yang sedang tersenyum di layar kaca ini. Dan kita akan mulai seperti biasa pukul 9. Lanjut. Ya, petugas perjamuan Tuhan 2 April tolong diperhatikan. Pertama Bapak Paulus Bumantoro, kedua Bapak Joko Kristoferus, ketiga Bapak Husin Sohar, dan keempat Bapak Kori Budi Santoso. Silakan untuk mempersiapkan pelayanan ini dengan kemeja warna putih dan di bawahannya celana gelap. Bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, diingatkan kembali Bapak Ibu di rumah, tolong absen dengan mengatakan hadir. Ya, baik. Ibadah malam pujian nanti. Hari ini nanti jam 6 sore akan diadakan ibadah malam pujian menyambut Paskah. Ya, menyambut Paskah. Renungan singkat nanti akan saya sampaikan dengan tema hatiku siap menyambut-Mu ya Tuhan. Ya, hatiku siap menyambut-Mu ya Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Karena kesempatan ini akan diisi secara full dengan pujian penyembahan. Renungan singkat paling 10 menit. Ya, ini pure hanya diisi pujian dan penyembahan buat Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Saudara datang, kita akan mulai secara on time jam 6 sore hari ini dengan protokol kesehatan. Lanjut. Ibadah Paskah Gereja Baptis Indonesia Palembang akan dilaksanakan di gereja ini baik secara langsung maupun live streaming itu tanggal 4. Jangan lupa jam berapa Pak Pendeta? Jam 7 pagi. Ya, bukan jam 9 ya, jam 7 pagi sampai jam setengah 9 on time, tepat waktu. Pembicara saya sendiri. Ya. Kemudian lanjut. Setelah itu dilanjutkan dengan Paskah Sekolah Minggu. Ya. Acara Paskah Sekolah Minggu dengan tema kemenangan yang mengalahkan. Ya. Jadi itu nanti akan disiarkan secara langsung lewat Zoom. Ya. Kemudian lewat channel-channel YouTube, kemudian Instagram, kemudian Facebook dan lain sebagainya. Jadi ingat, ya, ini akan disiarkan secara langsung. Kapasitas Zoom kalau saya tidak salah itu hanya 100. Betul ya? 100. Ya. Kemudian ada
kenang-kenangan atau ada gift untuk 5 orang peserta. Pertama yang beruntung. Ya. Ada disediakan di sana ada door prize, ada grand prize, ada quiz interaktif. Jadi perhatikan baik-baik di saat ibadah Paskah, perayaan Paskah mulai berlangsung, diperhatikan dari awal sampai akhir. Ya, kita akan menyaksikan drama yang sangat menarik oleh anggota jemaat yang ya nanti saudara akan melihat akan terkenal secara mendadak karena dia menjadi bintang. Ya, itu nanti ya pada tanggal 4 saudara. Jadi nanti akan ini sudah disyuting, sudah bagus banget. Jadi Bapak Ibu akan langsung mengikuti setelah ibadah pagi jam 7 ya, setelah ibadah pagi jam 7. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya, lanjut. Nah, sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan ya. Bisa dikumpulkan satu keluarga menjadi satu, taruh di amplop, kemudian diserahkan ke bendahara melalui tata usaha atau sekretariat gereja yang buka jam 9 sampai jam 8 sampai jam 16 setiap hari dari hari Selasa sampai Sabtu. Lanjut. Persembahan dan persepuluhan juga boleh atau bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu atas nama Pendeta Immanuel atau Lorencia Agnes, itu rekening gereja ya ini. Lanjut. Bisa juga dengan memakai barcode QRIS di BCA ya, ini kemudian juga di bank-bank yang lain seperti tertera di layar kaca. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan lupa ini berkenaan dengan COVID, saya akan umumkan terlebih dahulu bahwa pemerintah Kota Palembang masih membuka kesempatan hari ini untuk mendaftarkan lansia yang belum dapat vaksin. Ya, nanti pendeta-pendeta sekota Palembang akan divaksin itu hari Senin dan Selasa di Rumah Sakit Meria. Kemudian yang lansia, kami kemarin dihubungi dari Dinkes, kira-kira minta Pak Pendeta tolong diusahakan sampaikan pada jemaat kira-kira 100 lansia. Karena itu target pemerintah kota untuk lansia didahulukan. Ya, kalau untuk pengerja-pengerja gereja dan lain sebagainya sudah didaftarkan ke Dinkes ada sekitar 600. Tapi yang dikabulkan baru kira-kira 190. Ya, Pak Tino saja belum ya Pak? Ya padahal sudah mendaftar. Saya duluan nomor 8. Ya, jadi tolong doakan, silahkan Bapak Ibu boleh mendaftarkan. Daftarnya kemana? Ya boleh kepada kalau BBI kepada Ibu Yana Sari atau mungkin langsung ke TU gereja supaya nanti kita didaftarkan secara online. Sebab kalau nggak ada daftarnya secara online nggak dilayani. Ya. Kemarin Dokter Anton berkata bahwa kurang seminggu saja umurnya nggak dilayani, katanya. Harus genap. Waduh repot juga. Nah berkenaan dengan protokol kesehatan Bapak Ibu sekalian, diimbau mari kita melakukan protokol kesehatan dengan taat. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilitas, ya, dan juga durasi dan jarak. Ya. Kemudian lanjut, hari ini yang ada misbah doa, itu setiap malam Bapak Ibu pokok-pokok doa sedang disiapkan dan juga di-share di grup, yaitu setiap jam 21. Silakan Bapak Ibu mengajak keluarga berdoa. Hari ini yang berulang tahun kita adalah Saudari Margareta. Selamat berulang tahun Saudari Margareta tanggal 30 Maret ya, besok 2 hari lagi. Kiranya Tuhan memberkati. Cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Sidang jemaat yang di rumah yang mengikuti secara live streaming, kita akan berdoa bersama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan boleh mengizinkan kami mempelajari firman-Mu, memperdalam kebenaran firman-Mu, boleh mulai memahami bagaimana kami memiliki iman sebagaimana yang dihargai oleh Yesus. Jawaban itu sesuai dengan iman, kepercayaan kami. Biarlah kami semakin hari semakin memperdalam, memperkuat, memperteguh iman kami. Tantangan selalu ada ya Tuhan, pergumulan selalu ada, bahkan berat. Tapi ajari kami Roh Kudus untuk selalu bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang mengikuti live streaming, ataupun di luar jemaat yang hari ini mengikuti ibadah ini. Tolong berkati mereka.
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Mari kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau memberkati mereka sekalian. Begitu juga pemerintah dalam melaksanakan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia. Biarlah vaksin segera dipenuhi sesuai dengan kebutuhan rakyat dan boleh menanggulangi dan memberikan kesehatan yang lebih sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh mentaati peraturan pemerintah dan terhindar dari COVID-19. Kami mohon juga Tuhan memberikan pemulihan ekonomi, kondisi situasi bangsa kami biar tetap sejuk baik, bahkan kota kami menjadi kota shalom, kota yang diberkati, kota yang menghadirkan keramahan, menghadirkan cinta kasih yang boleh menjadi berkat bagi siapapun. Kami juga berdoa untuk saudara kami Margareta yang berulang tahun, Tuhan berkatilah dia, supaya dalam umur yang Kau tambahkan, dia tetap menjadi anak Tuhan yang setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan rencana vaksinasi hamba-hamba Tuhan yang akan dilangsungkan di Rumah Sakit Miriam Senin dan Selasa besok. Biarlah Tuhan memberkati. Dan kami juga boleh tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan pikiran dan perasaan hatimu, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih pemeliharaan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming, silakan bersaat teduh juga dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.